Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan suatu aplikasi web penjualan properti, di mana aplikasi ini saya buat menggunakan Laravel 9. Adapun untuk bila Anda ingin menjalankan proyek Laravel 9, Anda harus pada laptop atau komputernya sudah terinstall dulu web servernya itu untuk versi 8 ke atas, baik menggunakan SAM, PP maupun menggunakan Laragon. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Laragon untuk proses instalasinya, dimana fungsinya tidak jauh berbeda seperti saat kita menggunakan SAM PP. Baik, adapun untuk struktur, folder dan filenya bisa kita lihat di sini juga sudah disediakan database-nya. Kita coba untuk proses instalasinya. Pertama kita masuk dulu ke Laragonnya dan kita jalankan start untuk menjalankan web server Laragonnya. Ini sudah kita start. Selanjutnya kita masuk ke terminal untuk menjalankan proses instalasi dari project yang akan kita install. Seperti biasa, kita copy rename-kan saja untuk memasukkan nama projectnya ke terminal. Kita rename, kemudian copy, kemudian kita masuk lagi ke terminal, kemudian kita panggil ke projectnya dengan cara mengetikkan cd dan nama file project kita, kemudian enter. Oke, sudah masuk. Selanjutnya yaitu kita coba untuk proses instalasinya dengan cara memasukkan perintah composer install. Pastikan di laptop Anda juga sudah terinstall komposernya agar bisa melakukan proses instalasi. Kita coba enter. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Sambil menunggu, kita bisa melakukan proses import database ke php-admin. Kita masuk dulu ke software editornya, dimana di sini saya menggunakan Sublime Text. Adapun bila di laptop atau komputer Anda ada VS Code, Anda bisa menggunakan VS Code, dimana fungsinya sama, yaitu untuk menjadi editor pada program kita. Kita masuk ke file INP untuk mengecek database yang terkoneksi ke programnya. Untuk nama databasenya itu DB Property. Ini menyesuaikan saja untuk namanya, bisa diubah sesuai keinginan. Kita copy, kemudian kita masuk ke browser dan kita masuk ke halaman php-admin. Untuk nama penggunanya kita beri nama root saja seperti yang ada pada file INP, dimana untuk nama databasenya atau data username-nya itu root. Di sini juga kita samakan root. Untuk kata sandinya kita kosongkan saja. Oke, setelah berhasil masuk, selanjutnya kita buat database baru dan masukkan atau pastekan nama database yang sudah kita kopikan di program, yaitu DB Property. Kemudian kita buat. Oke, setelah berhasil kita buat database baru, selanjutnya kita importkan database yang ada dalam file folder project ke halaman php-admin. Kita pilih import, kemudian kita masukkan file database-nya. Kita cari dulu folder project-nya, itu ada pada disk C. Kemudian masuk ke Laragon, masuk ke halaman folder www, kemudian kita cari folder project-nya, itu web penjualan properti. Kemudian kita pilih database-nya, itu DB Property. Kemudian kita open. Selanjutnya kita import. Kita tunggu sampai proses import database-nya selesai. Kita
Saya cek kembali terminal apakah prosesnya sudah selesai atau belum. Proses instalasinya masih berjalan. Oke, proses import database berhasil. Selanjutnya kita tinggal tunggu saja proses instalasi pada terminal. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasikan. Kita lihat kembali untuk file INV-nya, dimana untuk kode key-nya sudah ada, jadi kita tidak harus memanggilnya lagi di terminal. Yang harus kita lakukan yaitu kita mengelingkan storage link-nya untuk menampilkan gambar nanti bila saat kita menjalankan proyeknya. Itu dengan masukkan perintah itu php artisan storage link. Kemudian kita enter. Oke. Folder storage-nya sudah dibuatkan. Selanjutnya kita tinggal menjalankan file project kita dengan cara memasukkan yaitu php artisan set. Kemudian kita enter, kita tunggu sampai link servernya muncul, kemudian kita log, kemudian kopikan saja. Selanjutnya kita masuk ke halaman browser, kita bikin tab baru, kemudian kita pastekan, kemudian enter. Oke, ini untuk tampilan halaman depannya atau halaman front end-nya, dimana di sini ada beberapa tampilan, mulai dari properti yang akan dijualnya, mulai dari rumah, lahan, apartemen, gedung, gudang. Di sini juga ada blog, bagaimana ingin kita membuat artikel dan sebagainya. Selanjutnya juga di sini ada kategori blognya, mulai dari gaya hidup, tips, dan lainnya. Di sini juga ada arsip, yang dimana nanti ini semua diproses di halaman panel admin nanti. Selanjutnya ini ada tentang kami mengenai identitas aplikasinya, dari mulai pembuat dan deskripsinya. Kita masuk saja ke halaman rumah atau home, dimana di sini juga kita bisa memasukkan atau mencari data yang ingin kita cari berdasarkan kota, kode pos, dan lainnya, serta melihat harga minimal maupun harga maksimalnya, serta dari segi jumlah kamar, kolam renang, balkon, dan halaman outdoornya yang ada pada properti yang ingin kita cari. Terhubung di sini datanya masih ada satu, yaitu untuk data rumah saja. Di sini juga kita bisa melihat detailnya. Dimana kita akan diarahkan ke halaman tab baru untuk melihat detail dari properti yang sedang kita cari atau lihat.
Dimana di sini ada deskripsi dari properti yang sedang kita cari. Di sini juga kita bisa masukkan ke playlist, whitelist atau keranjang. Dan di sini ada ya informasi mengenai kontak agennya, mulai dari email serta nomor teleponnya. Bila kita klik hubungi pemilik, akan nomor kontaknya akan muncul. Ini untuk estimasi harga propertinya. Di sini juga kita bisa membuat kesepakatan atau menawar harga bila mana ada pembeli lain yang menawarkan harganya lebih tinggi. Di sini juga kita bisa mengajukan harga berdasarkan harga tertinggi yang sudah ada atau yang sudah ditawarkan ke agennya. Untuk ini masih kosong, terhubung belum ada yang mengajukan kesepakatan harga. Ini untuk statusnya tidak terjual atau belum terjual untuk properti yang sedang dijualnya. Di sini juga kita bisa mengontak agennya via email. Kita klik saja, maka kita akan diarahkan ke bawah. Di sini tersedia form email untuk melakukan proses komunikasi, baik dari nama pembelinya siapa, emailnya, nomor HP-nya, serta subjek pesannya apa, serta isi pesannya apa. Kita bisa mengajukan pertanyaan seputar properti yang ingin kita beli. Ini untuk halaman Google Map-nya masih kosong. Itu untuk tampilan detail dari properti yang akan kita jual. Di sini juga ada gambar dalam bentuk slide mengenai properti yang akan kita jual. Bila mana kita ingin masukkan ke whitelist, kita harus masuk dulu atau sudah terdaftar user di aplikasi ini. Bila mana kita klik whitelist, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Dimana di sini kita harus register terlebih dahulu bila mana belum punya akun, atau bisa langsung login bila mana sudah terdaftar pada aplikasi ini. Adapun untuk hak aksesnya itu terbagi dua, yaitu ada user dan admin. Untuk usernya sendiri, di sini user bisa menjadi pembeli maupun agen dalam mengajukan atau menjual properti yang ingin mereka jual. Bisa sebagai contoh, saya akan masuk terlebih dulu sebagai user. Untuk emailnya, pastikan email yang saat Anda mendaftar email yang aktif. Soalnya saat kita melakukan proses register, kita akan diperintahkan terlebih dahulu untuk verifikasi email. Jadi nanti setelah verifikasi akan ada notifikasi pesan ke pihak email yang aktif untuk proses aktivasi akunnya. Ini saya menggunakan email asli saya yang sedang aktif. Kemudian untuk passwordnya, password 123. Kita coba login. Di sini juga ada fitur lupa password. Bila mana kita lupa password, seperti halnya aktivasi, nanti akan diberi verifikasi mengenai akses untuk ganti passwordnya. Ini terjadi bug, jangan khawatir. Di sini kita tinggal memasukkan saja seperti perintahnya, itu ke halaman home, /home. Dimana ini login diubah ke home. Kita enter. Penyebab bugnya mungkin terjadi karena banyaknya cache saat kita mengakses aplikasi ini. Ini sudah masuk ke halaman akunnya. Untuk nama usernya itu Anissa Rahma. Di sini juga kita bisa ganti profil, menambahkan properti yang ingin kita jual, ganti password, identitas kontak kita, maupun logout untuk keluar dari aplikasi ini. Kita masuk ke halaman profil. Di mana pada halaman profil terdapat beberapa tampilan atau fitur. Untuk user yang ini, usernya sudah terverifikasi. Dan ini contoh bentuk verifikasi akun bila mana kita mendaftar sebagai user baru. Kita klik verifikasi email yang sudah terkirim ke email kita
saat kita mendaftar. Dan ini untuk user yang sudah terdaftar atau sudah terverifikasi. Untuk user yang sudah terverifikasi, di sini user bisa melihat atau bisa menambahkan properti yang ingin dijualnya. Sedangkan untuk user yang belum terverifikasi harus memverifikasi dulu ke email. Untuk tampilan dashboardnya, untuk halaman user, melihat favorit atau yang sudah dimasukkan ke keranjang atau whitelist. Selanjutnya ada transaksi. Untuk melihat proses transaksi bagaimana user yang bersangkutan sedang membeli barang atau sedang mengajukan penawaran ke agen. Selanjutnya ada kontak masuk. Si kontak masuk ini bila mana ada user pembeli yang mengajukan penawaran harga atau bertanya seputar properti yang sedang dijual agen yang bersangkutan. Contohnya seperti ini. Ada salah satu user yang menanyakan mengenai harga cicilan per bulannya. Di sini juga kita bisa membalasnya dengan klik baca. Kemudian kita bisa membalas pesannya. Untuk waktu pesannya dan terkait properti yang ditanyakannya, kita bisa lihat dengan klik lihat properti. Nah, ini untuk properti yang sedang ditanyakan oleh user yang bersangkutan. Kita close saja biar tidak terlalu banyak. Selanjutnya, selain kontak masuk, di sini juga kita bisa ngedit akun. Kita bisa melengkapi identitas dari user yang bersangkutan, baik dari nama, alamat email, deskripsi mengenai identitas diri, nomor nicknya, alamat, kotanya di mana, tanggal lahir, serta jenis kelamin, dan nomor HP-nya. Di sini juga Anda bisa mengganti fotonya dengan cara klik fotonya, klik ganti foto, dan kita bisa mengupload foto menyesuaikan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini juga kita bisa ganti password. Bila mana kita ingin mengganti password lama dengan password yang baru. Selanjutnya di sini juga ada fitur hapus akun. Bila mana Anda ingin menghapus akun dan ingin mendaftar ulang sebagai user baru. Selanjutnya ada properti, di mana di sini kita bisa menambahkan properti rumah, lahan, gedung, apartemen maupun gudang menyesuaikan properti yang akan kita jual. Di sini ada properti rumah yang sudah kita inputkan, di mana di sini kita bisa melihat detailnya dan klik selanjutnya, mengedit maupun menghapusnya. Adapun jika Anda ingin menambahkan properti baru, kita masuk lebih dahulu ke dashboard. Kita pilih saja jual properti. Nanti di sini Anda bisa memilih properti yang ingin Anda jual, dari rumah, lahan maupun gedung, menyesuaikan saja dengan jenis properti yang ingin dijual. Kemudian kita pilih salah satu, misal rumah. Di sini Anda bisa menambahkan properti baru menyesuaikan dengan properti yang ingin Anda jual. Mulai dari namanya, ini untuk jenisnya rumah, harga propertinya berapa, terhubung ini aplikasinya, domainnya di daerah Bali, maka ini untuk nama kotanya, nama kota-kota yang ada di daerah Bali. Terus jumlah kamarnya berapa untuk identitas keseluruhannya, jumlah dapur, jumlah lantai, jumlah ruang cucinya, ukuran meter perseginya berapa, serta tersedia tidak tersedianya untuk kolam renang, halaman, dan dekat lokasinya, apakah dekat sekolah atau tidak, dekat pusat kota atau tidak, maupun dekat halte bus ataupun tidak. Ini untuk deskripsi detailnya mengenai properti yang akan dijual, kontak nomor HP dari agen bisa kita masukkan ulang ke sini, kemudian emailnya, kemudian kita bisa memasukkan file fotonya, bisa menambahkan lebih dari 2 atau 3, menyesuaikan saja. Nanti bisa ditambahkan di halaman depan, dapur, dan sebagainya, menyesuaikan saja untuk foto yang akan kita masukkan. Di sini juga kita bisa ngeset Google Map-nya, mulai dari
letak latitude-nya maupun longitude-nya. Dan untuk ini, untuk query JavaScript-nya Anda harus terlapor dulu ke Google API untuk mendapatkan alamat map mengenai titik lokasi dari tempat properti yang akan dijual. Kemudian nanti kita bisa tambahkan ke halaman data baru untuk jenis properti rumah. Begitupun pada jenis properti lainnya seperti lahan. Di sini juga untuk jenis propertinya sudah sesuaikan, hanya lahan saja. Dan di sini ada deskripsi mengenai data yang akan kita inputkan, mulai dari listrik, ukuran, dan sebagainya, menyesuaikan dengan jenis properti yang akan kita jual. Gedung, apartemen, gudang, tidak jauh berbeda seperti properti pada yang sudah dijelaskan tadi untuk segi deskripsi datanya. Mungkin kita kembali saja. Mungkin itu bila mana kita ingin menambahkan atau menjual properti yang ingin kita jual. Di sini juga ada favorit Anda bila mana Anda menandai properti yang sedang dijual oleh agen lain. Kita klik saja favorit bila mana Anda sudah memasukkan jenis properti yang atau menandai properti yang dijual oleh agen lain. Selanjutnya di sini ada pesan masuk seperti yang tadi yang ada di kotak masuk. Kita bisa melihat kotak masuk yang masuk ke email kita. Jadi untuk datanya masih kosong. Di sini kita bisa lihat semua pesan yang sudah masuk. Nah, ini untuk pesan-pesan yang sudah masuk ke email atau aplikasi kita. Jadi selain masuk ke halaman kontak masuk yang ada pada aplikasi, pesan ini juga masuk ke email kita bila mana email kita aktif. Selanjutnya ada proses edit profile, di mana di sini kita bisa ngedit tadi data user kita. Jadi selain menu pada sidebar, di sini juga ada menu yang ada pada halaman dashboard. Selanjutnya ada status properti yang terjual bila mana properti yang kita jual sudah terjual. Ini untuk statusnya masih belum terjual. Dan bila mana properti yang bersangkutan sudah terjual, kita bisa mengubahnya menjadi statusnya terjual. Kemudian kita ini sini ada fitur search atau cari bila mana kita ingin mencari produk atau properti yang ingin kita beli. Kita akan diarahkan kembali ke halaman home atau front end, ke halaman depan untuk mencari detail properti yang ingin kita cari. Selanjutnya kita akan coba logout, masuk ke halaman user yang belum terverifikasi. Kita masuk ke halaman login. Kita masuk ke halaman user yang belum terverifikasi. Passwordnya yaitu password saja, kemudian enter. bagus@gmail.com. Oke, ada kesalahan. Kita coba masuk kembali. Identitas tidak masuk dengan cocok dengan data kami. Kita cek kembali database-nya, takutnya ada yang salah. Tidak data masuk ke data tabel user.
Oke, untuk nama emailnya salah. Untuk nama emailnya itu Arim Setiawan. Kita salin. Kemudian kita masuk lagi untuk masuk ke halaman user yang bersangkutan. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya itu password. Kemudian kita enter atau login. Kita akan diarahkan ke halaman home-nya terlebih dahulu, dan di sini juga kita tidak jauh berbeda seperti user yang pertama. Bisa melihat profil, tambah properti, ganti password, kontak, dan logout untuk keluar. Kita coba masuk ke profil. Yang membedakan dengan user sebelumnya, untuk user yang belum terverifikasi, bila mana kita ingin menambahkan properti baru untuk masuk ke jual properti, maka user yang bersangkutan harus melakukan proses verifikasi data terlebih dahulu. Dimana di sini user yang bersangkutan harus dianjurkan untuk memverifikasi email yang sudah terdaftar. Kita bisa klik untuk verifikasi email. Nanti email yang sudah terdaftar akan masuk ke email kita untuk verifikasi akun. Tentukan verifikasi baru telah dikirim ke alamat email Anda. Kita cek ke halaman email. Kita cek untuk detailnya, apakah ada data-data baru. Oke, ada pesan masuk nama Real Estate. Ini untuk nama aplikasi kita. Kita klik, dan kemudian kita masuk untuk verifikasi akun. Kita klik saja. Ini kita close saja. Oke, akun kita sudah berhasil terverifikasi. Kita masuk ke halaman profile. Maka untuk akun sebelumnya, yang sebelumnya kita tidak bisa masuk ke halaman atau menambahkan jual properti, di sini kita bisa menambahkan atau masuk ke halaman properti bila mana kita ingin menjual properti yang ingin kita jual. Mungkin itu saja yang membedakan antara user yang sudah terverifikasi dan user yang belum. Selanjutnya kita akan coba masuk ke halaman admin. Untuk admin, halaman formnya berbeda dengan halaman user biasa. Untuk admin kita tinggal masukkan saja yaitu slash admin. Kita enter. Oke, ini masih di user. Itu slash admin slash login. Kemudian kita enter. Kita akan diarahkan ke halaman form admin. Nah, ini untuk halaman form panel admin. Untuk emailnya itu admin@gmail.com, dan passwordnya itu 1-8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita klik login. Di sini kita akan diarahkan ke halaman panel admin. Halaman admin di sini ada statistik mengenai data-data yang sudah dimasukkan oleh user, mulai dari presentasi propertinya, presentasi kabupaten, registrasi user bulanan, serta properti berdasarkan ketersediaan, baik yang sudah terjual maupun tidak terjual. Selanjutnya di sini juga ada fitur mengenai data properti yang sudah dimasukkan oleh user maupun agen. Di sini ada baru satu data. Di sini juga user bisa melihat detailnya, mengedit maupun menghapusnya. Selanjutnya di sini ada lihat report, bila mana ada user yang mengajukan laporan ke admin atau ke admin aplikasi ini. Untuk total user yang mengajukan masih kosong. Selanjutnya juga di sini user bisa membuat artikel baru maupun melihat artikelnya. Kita klik saja artikel baru bila mana user ingin membuat artikel. Dari judul artikelnya apa, serta konten dari isi artikelnya apa, serta kategori dari artikel tersebut. Selanjutnya ini ada fitur lihat pertanyaan. Bila mana user yang bersangkutan
ada pertanyaan ke admin seputar aplikasi. Dari nama, email, jenis, dan pesannya apa. Selanjutnya yaitu ada user baru. Di sini juga admin bisa menambahkan user baru bila mana ingin mendaftar via admin. Selanjutnya itu ada admin baru. Di sini juga admin bisa menambahkan admin lebih dari satu. Di sini juga bisa lihat user yang sudah terdaftar dan bisa membedakan antara user yang sudah terverifikasi dan belum. Ini untuk statusnya sudah terverifikasi kedua akun. Adapun untuk akun yang identitasnya belum lengkap, di mana di sini ada keterangannya belum lengkap. Di sini juga user bisa mengirimkan pesan ke user yang sudah terdaftar. Dari subjek pesannya apa serta masukkan pesannya apa. Jadi admin bisa melakukan proses komunikasi dengan user yang sudah terdaftar. Mungkin itu saja mengenai fitur-fitur yang ada pada halaman aplikasi web penjualan properti. Sekian, terima kasih.